dapat kita manfaatkan di dalam pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya jelas? Cukup jelas, Pak Rizal. Jelas Bu, ya? sekali, Pak. Sangat luar biasa. Jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai ya. Mohon izin untuk memulai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar kita pada sore hari ini yang bertemakan webinar pembuatan media pembelajaran dengan teknologi augmented reality AR yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Cabang Kabupaten Parigi Motong bekerja sama dengan Assembler Edu Indonesia. Yang saya hormati Ibu Ketua Ikatan Guru Indonesia, Ibu Pipin Elfitria HS SPD SD. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Cabang Parigi Motong, Bapak Ali Mustafa. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu pemateri kita, Ibu Nadia, selaku Assembler Edu Indonesia. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya izin share screen ya. Mohon untuk duduk siap sama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus secara resmi membuka kegiatan kita pada sore hari ini yang akan dibuka langsung oleh Ibu Ketua Ikatan Guru Indonesia Cabang Kabupaten Parigi Motong, Ibu Pipin Elfitria HS SPD SD. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat.
Terima kasih Pak Moderator, Pak Rizal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam penuh semangat. Kawan-kawan hebat, sore hari ini kita bergembira karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala bersama Ikatan Guru Indonesia dan Assembler Edu. Awal kegiatan ini Bapak Ibu melalui hubungan kerjasama kesepakatan bersama dulu sehingga terlaksana kegiatan webinar hari ini. Bapak Ibu, kegiatan ini terbuka untuk umum, bukan hanya anggota IGI saja, tetapi terbuka untuk kawan-kawan dari organisasi yang lain, yang tentunya punya visi dan misi yang sama, mau belajar dan mau berbagi dengan semua praktisi-praktisi di dunia pendidikan. Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Parigi Motong merupakan organisasi guru yang sampai saat ini kami masih terus memegang prinsip untuk selalu berbagi, tumbuh dan belajar bersama dengan kawan-kawan, sharing and growing together. Bapak Ibu, tentunya dengan perkembangan teknologi saat ini, kemampuan individu, baik itu peserta didik maupun juga guru, harus ditingkatkan dengan cara adanya terobosan teknologi yang tepat sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi Parigi Motong, Sulawesi Tengah untuk Indonesia. Saya kira kita setuju bersama ya Bapak Ibu. Untuk itulah Ikatan Guru Indonesia bekerja sama dengan Assembler Edu yang merupakan salah satu teknologi ya yang menghadirkan teknologi augmented reality dalam pembelajaran. Peserta didik nantinya akan merasa asik, merasa senang, merasa bahagia karena nantinya Bapak Ibu akan menyajikan media pembelajaran, menyajikan pembelajaran yang menarik kepada anak didik, sehingga anak-anak akan merasa belajar seperti di dalam dunia nyata. Nantinya Bapak Ibu akan dibimbing, dipandu, akan mengenal seperti apa augmented reality yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Ibu Nadia dari Assembler Edu. Terima kasih Ibu mau hadir bersama kami di sini dengan kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Parigi Motong dan seluruh kawan-kawan guru hebat Sulawesi Tengah. Saya malah dengar kabar semalam ada kawan-kawan kita yang justru dari luar Sulawesi, wilayah Jawa, Kalimantan, yang Sumatera malah yang bersedia gabung bersama kita hari ini. Bukan hanya Sulawesi Tengah ya, bukan hanya Parigi Motong. Untuk kita ketahui bersama kawan-kawan IGI semua, kemarin saya bersama dengan Pak Rizal, Pak Moderator ini loh Bapak Ibu, sekalian saya perkenalkan, beliau bukan hanya seorang anggota Ikatan Guru Indonesia, beliau juga merupakan trainer dari Google Master, terus beliau tahun ini dengan bangga kami berikan apresiasi dan support luar biasa untuk beliau karena berhasil menjadi Duta Rumah Belajar 2021 dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Motong. Salut buat Bapak atas kerja kerasnya dan prestasinya yang luar biasa. Tetapi satu kebanggaan bagi kami karena ternyata kemarin kami sempat bertemu dengan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong menyampaikan permohonan kami untuk program kelanjutan Ikatan Guru Indonesia. Saya bersama Pak Rizal menyampaikan program ini. Jadi insya Allah ke depan, jadi mungkin sudah bisa kita sosialisasi sedikit ya Pak ya Rizal ya? Ya, silakan Bu. Iya. Ada kabar baik. Jadi sudah disetujui. Tinggal kita menunggu kapan launchingnya loh Bapak Ibu. Jadi itu yang kami sementara susun bersama dengan Pak Alim dan kawan-kawan IGI yang lain. Kami membuat Parigi Motong Belajar.
Jadi ada tema yang kami usung, Parigi Motong Belajar. Kami akan mengambil waktu, kita akan program selama 1 tahun. Setiap bulan, Bapak Ibu akan belajar siapa saja yang ingin belajar bersama kami akan menyiapkan kawan-kawan yang kompeten di bidangnya untuk menjanjikan materi, bimbingan, belajar dan berbagi bersama kawan-kawan melalui room webinar yang akan kami bagikan. Jadi dengan materi yang berbeda, kita tetap akan membahas isu-isu nasional, apalagi sekarang yang lagi trending masalah akun belajar. Nah, bagaimana memanfaatkan bantuan TIK Chromebook itu dengan menggunakan akun belajar? Apakah sudah? Mungkin aktivasi Bapak Ibu sudah, tetapi memanfaatkannya itu yang belum. Apa sih yang harus kita dapatkan? Apa yang luar biasa dari akun belajar ID? Nah, nanti itu ada nanti momen-momennya kita siapkan, ada jadwal tersendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, proses pembelajaran yang baik haruslah memuat aspek interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang lebih bagi peserta didik. Untuk dapat mengembangkan kreativitas ini Bapak Ibu, dan juga kemandirian harus sesuai dengan bakat, minat dari siswa kita sendiri. Salah satu perkembangan media pembelajaran yang saat ini, yang saya anggap masih baru ya, adalah media pembelajaran dengan menggunakan augmented reality, yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu narsum kita, yang merupakan aplikasi penggabungan antara dunia nyata dan dunia maya. Ya, jadi bagaimana bentuk-bentuk dari kegiatan dari dunia nyata dan dunia maya ini diproyeksikan dalam sebuah lingkungan nyata dalam waktu yang bersamaan. Nanti kita akan dengarkan bersama. Jadi saya hanya menyampaikan sedikit saja seperti apa IG, seperti apa hubungan kerjasama kita, yang insya Allah mungkin akan berkepanjangan. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, saya berharap semua peserta yang hadir saat ini agar mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya hingga selesai. Ada yang menjadi bahan pertanyaan Bapak Ibu, silahkan diajukan. Kita akan diskusi sehat selama kegiatan ini berlangsung. Dari saya, mewakili kawan-kawan dari Ikatan Guru Indonesia dan semua peserta, memohon maaf kepada narasumber dan semua kawan-kawan yang hari ini hadir, jika selama kegiatan ini berlangsung masih terdapat banyak kekurangan, banyak kesalahan. Semua tidak luput karena kami adalah manusia biasa. Lebih banyak khilafnya, lebih banyak salahnya. Semoga hal-hal yang menjadi kesalahan dan kehilafan itu menjadi bahan perbaikan kami untuk lanjut dan terus berkembang ke depan. Salam sehat, salam sukses dari saya. Untuk itu, saya sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Parigi Motong dengan resmi membuka kegiatan kita ini. Semoga selalu membawa berkah, membawa manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sehat selalu. Terima kasih Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah tadi sambutan dari Ibu Vivin Elfitria HS SPDSD selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Cabang Parigi Motong. Kepada Ibu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena di sini masih banyak yang bukan anggota IG ya Bapak Ibu, mungkin saya juga ya mungkin ingin mendengarkan penjelasan terkait dengan keanggotaan IG. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sepatah kata dari Bapak Ali Mustafa selaku Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Cabang Parigi Motong. Kepada Bapak, kami persilakan. Monggo Pak Alim. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, ini hari ini seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi,
kita cukup berbangga ya kita bisa hadir di sore hari ini tentu dalam keadaan yang sehat, itu yang paling penting. Juga bisa bergabung bersama rekan-rekan tidak hanya dari Parigi Motong, bahkan dari Palu, dari Sigi, dari ya intinya dari luar Parigi Motong kita bisa bergabung di tempat ini untuk belajar dan berbagi. Bapak Ibu, mungkin kalau IGI di Parigi Motong ya itu termasuk mendatang baru gitu ya. Mungkin teman-teman masih banyak belum dengar ini. Karena kita tentu belum banyak mensosialisasikan ini Bu Iwin ya. Jadi IGI Ikatan Guru Indonesia perlu kita ketahui Bapak Ibu guru semua. Jadi ini sebenarnya di Parigi Motong sudah sejak tahun 2018 ya itu terbentuk kepengurusannya. Namun sampai hari ini kita masih bergulat atau bergelut dengan aktivitas kesibukan kita masing-masing sehingga kita belum bisa all out untuk beraktivitas di organisasi seperti itu. Terkait untuk pendaftaran, karena tadi pagi saya juga ditelepon dengan teman yang ada di wilayah Sausu, Pak Alim, saya ingin bergabung dengan IGI, bagaimana caranya gitu ya. Oh ya Pak, nanti saya coba bantu untuk linknya gitu. Jadi banyak ya Bapak Ibu yang teman-teman sebenarnya kepingin masuk anggota IGI, akan tetapi mereka mungkin terkendala bagaimana cara untuk mendaftar di IGI. Jadi sebenarnya kalau kita mau tinggal istilahnya itu di Google ya, ketik aja misalnya IGI, di situ sebenarnya kita sudah bisa mendaftar. Jadi intinya nanti silakan Bapak Ibu coba nanti ketik saja IGI di Google, kemudian di situ ada pendaftaran. Silakan Bapak Ibu kalau kepingin bergabung dengan kami di Ikatan Guru Indonesia, langsung saja mengikuti link yang ada di Google itu pendaftar anggota IGI. Dan jika ada kendala-kendala, tentu kami selaku admin ya untuk Parigi Motong akan terus membantu ya Bapak Ibu semua jika ada kendala. Kemarin waktu ada pendaftaran gratis IGI itu juga sampai malam bahkan ya, sampai jam 12 karena time-nya itu sampai jam 11.59. Nah, itu 23.59. Nah, ini kita mau kejar sampai malam. Ini teman-teman banyak yang sudah bergabung, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum bergabung nanti bisa langsung menghubungi saya via WA, ataupun bisa nanti kita ada grupnya ya sebenarnya yang calon anggota IGI. Kalau misalnya kita kepingin, silakan nanti ketik di Google saja ya IGI, kemudian pendaftaran IGI. Itu saya kira tidak butuh lama, dan insya Allah kita dengan bergabung di IGI ini Bapak Ibu, kita banyak istilahnya itu channel-channel yang bisa kita bagikan untuk kita belajar nantinya ya. Tentu tadi program sudah disampaikan oleh Bu Ketua, itu sangat bagus, dan tentu ada fasilitas tersendiri ya bagi anggota IGI yang sudah beranggota ya atau secara resmi memiliki keanggotaan IGI. Nanti insya Allah kita akan berikan kemudahan atau keistimewaan secara khusus untuk belajar bersama kami. Saya kira demikian saja Pak Rizal. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit Pak Rizal, boleh Pak? Sedikit silakan, Bu, silakan. Ya, mohon maaf tadi saya tidak jelaskan dengan rinci. Jadi untuk pengetahuan kita semua, kerjasama nanti yang akan kita bina itu untuk kegiatan program Parigi Motong Belajar antara Dinas Pendidikan, Ikatan Guru Indonesia, Guru Penggerak, dan Duta Rumah Belajar. Jadi ada 4 serangka yang akan berkolaborasi dalam kegiatan Parigi Motong Belajar. Terima kasih Pak Rizal, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Ya demikian Bapak Ibu ya. Jadi akan banyak program yang akan diselenggarakan oleh IGI ya Bapak Ibu. Sangat rugi ya kalau kita tidak bergabung. Selain nanti akan adanya TOT terkait dengan Assembler Edu, juga ada Parigi Motong Belajar, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga untuk kita semua Bapak Ibu nantinya. Olehnya itu ayo bergabung Bapak Ibu. Demikian, terima kasih kepada Pak Ali Mustafa yang sudah memberikan sedikit tutorial bagaimana kita bergabung ke dalam IGI ini.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke acara yang sangat dinanti-nanti. Tentu Bapak Ibu di sini banyak yang belum mengenal apa itu Assembler Edu, apa itu augmented reality. Mungkin sudah pernah dengar, tapi belum paham gimana sih integrasi antara AR atau augmented reality dengan pembelajaran. Iya kan? Nah, biasanya kan dipakai untuk game, untuk bioskop dan lain-lain itu kan ada ya. Itu yang dalam bentuk VR. Nah, bagaimana sih AR ini diterapkan atau diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, serta berbasis 3D, ya, berbasis 3D. Nah, bagaimana ya Bapak Ibu? Tentu penasaran ya. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam frame kita saat ini sudah hadir seorang trainer assembler dari Assembler Edu Indonesia, namanya Ibu Nadia ya Ibu. Halo Ibu, salam kenal. Iya, salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rinda. Ini ya Ibu Nadia Bapak Ibu. Ya. Iya. Jadi Ibu Nadia ini nanti akan berbagi dengan kita terkait dengan apa sih itu Assembler Edu, apa itu augmented reality, dan bagaimana integrasinya di dalam pembelajaran. Karena saya juga penasaran ya Bapak Ibu, untuk itu marilah kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Nadia tentang Assembler Edu dan augmented reality. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih banyak Pak Rizal atas kesempatannya dan juga Ibu Vivin, terima kasih banyak tadi sudah memberikan sambutan yang memberikan semangat ya untuk Bapak dan Ibu sekalian dari IGI Parigi Mautong ini. Jujur ini pertama kali saya mengajar dari komunitas di Sulawesi Tengah, sebelumnya belum pernah ada, jadi ini yang pertama. Jadi saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk mengajar dan memberikan informasi nih. Pertama-tama jangan sungkan untuk bertanya ya Bapak dan Ibu nanti di akhir sesi, dan juga boleh selama saya memaparkan nanti bisa bertanya di kolom chat apabila lupa, atau nanti boleh dikumpulkan pada saat akhir materi gitu. Jadi kita sama-sama bisa berdiskusi. Kemudian jangan sungkan boleh panggil saya Mbak Nadia, Bu Nadia, Nadia juga boleh. Jadi kita nggak usah terlalu kaku-kaku di sini ya, sama-sama belajar, karena betul kata Ibu Vivin tadi bahwa teknologi itu adalah investasi jangka panjang gitu ya. Karena kedepannya ini teknologi itu ada-ada aja gitu. Yang tadinya nggak mungkin ada teknologi seperti ini, tapi tiba-tiba ada gitu. Terus kita harus disrupsi ya, harus betul-betul mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi yang ada. Justru saya senang sekali kalau Bapak dan Ibu banyak bertanya dan bersemangat untuk belajar tentang augmented reality gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada saya, nanti ada grupnya atau pada saat setiap sesi pembelajaran ini gitu ya, karena kan ada tahap-tahapnya ya, nggak mungkin dalam satu hari karena materinya cukup banyak gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya dan juga banyak-banyak juga fokus ya, karena ini agak sedikit baru untuk dunia Bapak dan Ibu sekalian. Jangan mau kalah sama IGI yang lain, karena saya juga mengajar IGI-IGI yang lain dari IGI Sumatera Utara, IGI Bali, terus ada IGI dari Nusa Tenggara ya. Jadi jangan mau kalah nih IGI Parigi Mautong sama IGI-IGI yang lain. Karena saya mengajar lumayan banyak IGI dan rata-rata guru-guru dari IGI itu semangatnya nggak pernah runtuh gitu. Jadi saya menunggu dari IGI Parigi Mautong ini ya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu assembler atau apa sih itu augmented reality. Oke, saya mulai ya Bapak dan Ibu. Oke, oh ya untuk yang sinyal beberapa, tadi saya lihat di chat beberapa guru mungkin sinyal internetnya kurang baik gitu ya. Gak apa-apa Bapak dan Ibu, nanti akan ada rekamannya, jadi apabila ada yang terlewat atau ada yang terlempar, nanti kita akan kirimkan rekaman untuk sesi hari ini kepada Bapak dan Ibu setelah materi ya. Jadi gak perlu takut apabila nanti takutnya terlewat gitu materinya. Itu saya udah rekam hari ini. Oke. Saya lanjut ya Bapak dan Ibu.
Oke, pasti pertama kali baru mendengar apa itu augmented reality gitu ya, atau boleh disebut dengan AR. Bahasa Inggris gaulnya itu AR. Anak-anak zaman sekarang AR bilangnya. Atau kalau Indonesianya boleh kok penyebutannya dengan AR gitu ya. Jadi singkatan AR ini adalah augmented reality gitu. Jadi augmented reality ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memperkuat kondisi realitanya dengan tambahan objek virtual gitu. Jadi singkatnya kalau Bapak dan Ibu menggunakan gadget, Bapak dan Ibu misalnya mau menaruh objek virtual di depan Bapak dan Ibu gitu. Nah, itu memungkinkan dengan teknologi augmented reality ini. Jadi kalau untuk pandangan kasat mata nggak ada, tapi menggunakan gadget seperti handphone atau tab atau apapun itu iPad, itu nanti bisa ada di depan Bapak dan Ibu. Sekarang banyak digunakan untuk ini, kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar IKEA gitu ya, atau tempat furnitur biasanya di Amerika Serikat atau sekarang di Indonesia juga sudah ada. Mereka itu menggunakan fitur AR ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau beli kursi nih, tapi apakah kursinya cocok untuk di rumah? Nah, jadi menggunakan teknologi AR ini gitu untuk melihat apakah warna kursinya cocok untuk ruang tamu Bapak dan Ibu, apakah kursinya cocok untuk ruang tengahnya, ruang makannya, seperti itu. Gitu ya, itu AR. Nah, kemudian ada VR. Jadi ya, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di Google juga atau di YouTube, kalau VR ini lebih ke ibunya dari teknologi AR gitu. Kalau suka lihat ini ada orang main game pakai kayak kacamata gitu. Jadi kalau VR ini, virtual reality ini, dia membentuk lingkungannya 360 derajat seperti ada di aslinya gitu. Jadi contohnya kita mau pergi ke Kanada, terus mau pergi ke Amerika gitu. Jadi kita bisa pakai teknologi virtual reality seakan-akan kita benar-benar ada di Kanada atau di Amerika seperti itu gitu. Jadi 360 derajat lingkungan kita memang betul-betul seperti aslinya seperti itu. Kalau AR ini hanya sepersekian persennya aja gitu ya. Kalau virtual reality ini betul-betul seluruhnya gitu, sama dengan realita yang ada. Ada-ada aja ya teknologi. Oke, next. Ini bisa dilihat. Ya, ini adalah assembler, teknologi assembler. Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan materi untuk misalnya katak, ya, anatomi tubuh katak. Waktu zaman saya sekolah, Bapak dan Ibu, saya diminta untuk membawa katak hidup dan harus membelah kataknya ya. Tunggu cingkir merah sedikit. Oke, Ibu mohon maaf sebelumnya kalau ada yang saya mute supaya kondisinya kondusif ya. Oke. Biar saja Bu yang mute, Bu. Ibu fokus Oh saja. ya, oke, terima kasih. Iya, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kelihatan ya videonya Bapak dan Ibu sekalian. Waktu saya SMA dulu, atau Bapak dan Ibu yang lain juga pernah mengalami hal ini, bahwa pada saat kita sekolah diminta untuk membawa katak, terus nanti dibelah ya di lab biologi untuk melihat mana jantungnya, mana kulitnya atau bagian organ tubuh penting katak gitu ya. Kita play lagi. Nah, ya. Itu kan pertama banyak katak yang harus direlakan ya untuk dibunuh oleh kita. Terus kemudian yang kedua, saya rasa kurang kondusif karena guru pada saat itu hanya fokus kepada beberapa murid ya, kondisinya seperti itu. Jadi kita nggak bisa misalnya hanya membelah satu katak, kataknya kecil gitu, tapi murid berkumpul di satu tempat bersama gurunya, itu kurang kondusif. Murid-murid yang lain tidak bisa melihat secara langsung. Tapi dengan teknologi AR ini, Bapak dan Ibu sekalian, murid-murid bisa langsung melihat langsung di gadget mereka masing-masing, bagian tubuh katak ya. Jadi mempermudah mereka untuk lebih tahu dan mengerti tentang
materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian gitu ya tuh. Jadi nanti ada next step-nya, bisa dilihat ada jantungnya, ada paru-parunya, terus ada banyak sekali yang bisa dilihat di sini, ada ususnya dan organ-organ tubuhnya gitu ya. Seperti apa mereka pada akhirnya bisa menyimpan energi di dalam air, kemudian pada saat di darat, seperti itu. Oke. Nah, next ya. Selanjutnya, ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita betul-betul bisa melihat adanya ekosistem yang ada di depan kita. Jadi seolah-olah dunia digital menyatu dengan dunia nyata gitu. Padahal kalau di kasat mata nggak ada nih buaya dan kelinci ini, tapi apabila menggunakan teknologi AR, kita berasa berkomunikasi atau berinteraksi dengan buaya dan kelinci ini gitu ya. Oke, sudah tahu, banyak yang tahu sebelumnya mengenai teknologi ini? Oke, saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Belum ya? Iya, nggak apa-apa. Kita sama-sama mengetahui ya habis ini. Oke, Bapak dan Ibu selanjutnya bisa dilihat di sini, sebetulnya teknologi ini memang sudah pernah digunakan dan ada di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Bisa dilihat di sebelah kiri itu seakan-akan dinosaurusnya memang ada di depan anjingnya gitu ya. Itu termasuk teknologi AR. Tapi teknologi AR yang lain ini apabila Bapak dan Ibu pernah mendengar games dari Pokemon Go, itu saya ingat banget trending di tahun 2018, semua orang mencari Pokemon. Saya ingat di kantor saya, teman-teman saya selalu bilang mau cari Pokemon dulu pakai handphonenya, nanti tiba-tiba ada Pokemonnya di sekitaran kita gitu. Nah, itu mereka menggunakan teknologi augmented reality. Gitu. Terus augmented reality yang paling sering digunakan adalah filter. Kalau Bapak dan Ibu selfie, terus tiba-tiba loh muka saya kok jadi putih, kalau tiba-tiba ada filter-filter untuk misalnya jadi kelinci, jadi tikus. Nah, itu juga termasuk augmented reality gitu ya. Jadi pada saat kasat mata nggak ada, tapi pada saat menggunakan gadget itu tiba-tiba ada di dunia digitalnya gitu ya. Ada di Instagram juga, itu termasuk augmented reality. Gitu. Nah, augmented reality ini sudah digunakan untuk berbagai industri sampai tahun 2021 ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk industri game itu sudah pasti digunakan. Kemudian untuk film dan TV itu juga digunakan sering. Kemudian ada sosial media yang tadi filter. Dan ada navigasi, jadi Google Maps nanti sedang merancang menggunakan augmented reality. Jadi nanti pada saat menggunakan Google Maps atau fitur aplikasi Maps yang lain, kita akan seakan-akan memang berada di daerah tersebut gitu dengan augmented reality. Kita tahu nanti gedungnya bentuknya seperti apa gitu ya. Terus nanti misalnya tempatnya seperti apa, seperti aslinya menggunakan augmented reality. Dan yang terakhir, untuk augmented reality ini juga sudah akan digunakan untuk classroom education gitu. Jadi beberapa sekolah di luar negeri yang juga bergabung dengan Assembler semuanya sudah digunakan di classroom education gitu ya, untuk edukasi gitu. Jadi sekolah-sekolah di Jawa Barat, sekolah-sekolah di Jabodetabek itu semuanya sudah hampir menggunakan augmented reality. Apalagi kondisinya school from home ya, semuanya sekolah di rumah gitu. Guru-gurunya saya tahu Bapak dan Ibu ini termasuk hebat sekali karena saya melihat bagaimana sulitnya mengajar dengan kondisi seperti ini gitu ya. Guru-guru dituntut harus kreatif, kemudian dituntut harus melek teknologi juga gitu ya. Jadi harus betul-betul belajar bersama dengan murid-muridnya juga gitu. Nah, ini adalah salah satu cara yang mudah Bapak dan Ibu pergunakan untuk membuat kondisi kelas bisa lebih menarik lagi gitu. Oke, ini bisa dilihat di sini ya, augmented reality dalam dunia pendidikan, boleh dilihat videonya juga. Ya, jadi anak-anaknya scan videonya, kemudian nanti akan ada gambar-gambar menarik yang keluar dari iPad-nya gitu ya, atau tablet-nya gitu.
Gitu. Jadi bisa dilihat di sini alternatif untuk pengalaman belajar yang lebih visualnya lebih baik lagi, kemudian pelengkap kurikulum sekolah yang sudah ada, kemudian meningkatkan level menjadi sumber materi pembelajaran, dan menyediakan alternatif pengadaan alat peraga di laboratorium dan praktikum. Ya, tadi ada yang beberapa Bapak dan Ibu guru juga sama seperti saya ya, harus bawa katak, harus bawa cicak untuk dibedah dan dilihat organ tubuhnya gitu. Sekarang tidak perlu repot-repot lagi karena kita bisa cari sendiri gitu ya di assembler ini, di teknologi AR ini. Oke, kemudian boleh dilihat videonya juga Bapak dan Ibu. Di sini ada guru yang mengajar IPA, Science. Oke, untuk menjelaskan tata surya, kemudian untuk menjelaskan bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari, di sini juga sudah ada materinya. Jadi Bapak dan Ibu pertama tidak perlu repot-repot pergi ke planetarium ya, yang ada di Jakarta, gitu, jauh-jauh nanti. Nah, melalui assembler Bapak dan Ibu sudah bisa memberikan pembelajaran yang lebih kondusif lagi gitu ya kepada anak-anaknya. Gitu. Ini tadi bisa dilihat di sini nanti ada materi tentang tata surya juga, jadi nggak perlu khawatir. Ya, seperti itu. Oke, next ya. Nah, nanti juga ada bukunya. Ada markernya, nanti ini akan saya jelaskan lagi secara lebih rinci di pertemuan selanjutnya tentang marker. Bagaimana pada scan beberapa buku, anak-anaknya bisa langsung melihat objek-objek 3D yang ada. Oke, next-nya ya Bapak dan Ibu boleh dilihat videonya lagi. Jadi bisa langsung melihat organ tubuh manusia gitu ya. Anak-anaknya bisa belajar secara langsung dan Bapak dan Ibu juga bisa menjelaskan secara komprehensif tentang bagian tubuh manusia gitu ya, anatomi tubuh manusia seperti itu. Nanti kalau tap next, dia akan semakin merujuk ke dalam seperti itu ya. Ada kerangka, kemudian ada bagian-bagian tubuh yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan secara langsung. Seperti itu. Nah, nanti ini akan saya ajarkan juga bagaimana cara melihatnya di aplikasi Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Dan bagaimana cara menggunakan Assembler Edu untuk media pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, ini ada banyak sekali materinya yang nanti juga akan saya informasikan kepada Bapak dan Ibu. Ada mata pelajaran biografi, biologi, kesehatan, matematika, agama, dan masih banyak lagi. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan saya berikan kesempatan untuk explore sendiri, tapi tetap sama saya nanti di sesi selanjutnya. Kita akan bersama-sama membuka materinya satu persatu gitu ya. Itu adalah bagian yang menyenangkan. Oke, nah ini dia adalah Assembler Edu nih Bapak dan Ibu sekalian. Nama aplikasinya adalah Assembler Edu gitu ya. Edu ini untuk kepanjangan dari edukasi gitu ya, atau education bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi ini memang platform untuk membuat dan juga mencari dan berbagi tentang AR dan 3D lesson experiences gitu. Jadi pengalaman membuat 3D dan juga mencari materi 3D gitu. Oke, next Bapak dan Ibu, nanti ada 3 aplikasi di sini yang akan saya berikan pembelajarannya atau materinya. Pertama ini Assembler, ini kita tidak menggunakan Assembler ya, karena Assembler ini untuk materi yang lain, untuk seperti konstruksi, interior design gitu, jadi kita tidak terlalu menggunakan Assembler gitu. Kita akan menggunakan aplikasi Assembler Edu. Nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk mendownload aplikasinya. Ada di Google Play Store dan juga ada di Apple Store untuk yang menggunakan iPhone ya.
Jadi bisa dicari Assembler Edu. Ya, logonya seperti ini. Boleh dicari Assembler Edu, kalau mau download silahkan boleh di handphone masing-masing, namanya Assembler Edu. Nah, Assembler Studio ini nanti juga akan saya ajarkan Bapak dan Ibu apabila sudah mengerti cara mengoperasikan Assembler Edu, nanti Bapak dan Ibu akan diajarkan cara membuat materi-materi di Assembler seperti itu. Jadi kan terbatas nih materinya, tapi Bapak dan Ibu misalnya butuh sekali nih untuk membuat materi matematika misalnya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh silahkan nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat materi di Assembler Studio seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Keren, wow semangat, mantap. Oke semangat ya, nanti tenang, jangan lupa untuk hadir karena saya akan mengajarkan Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat materi juga di aplikasi ini. Gratis, tanpa dipungut biaya. Dan boleh bertanya-tanya juga kalau misalnya bingung di pertengahan sama saya ya. Oke. Oke nih, Bapak dan Ibu boleh dilihat videonya. Sebentar. Nah, ini juga ada jantung ya. Gitu. Agak sedikit sulit misalnya menjelaskan kepada anak atau siswa-siswinya gitu ya tentang jantung, bagian tubuh, bagian jantung gitu, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri gitu. Jadi nanti ada juga saya akan menginformasikan bagaimana Bapak dan Ibu pada akhirnya bisa menjelaskan ini kepada siswa-siswinya. Dan siswa-siswinya juga bisa buka materinya sendiri gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal bilang, anak-anak nanti kita sama-sama buka tentang jantung ya. Nanti anak-anaknya akan juga buka tentang jantung dan Bapak dan Ibu tinggal menjelaskan aja gitu. Gampang ya. Ada aja ya teknologi akhir-akhir ini. Ya, halo. Bagikan ulang. Biasa keren. Sebentar, bagikan ulang cari itu. Oke, lanjut ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, boleh di-mute terlebih dahulu yang baru bergabung mungkin agar tidak mengganggu Bapak dan Ibu yang lain. Oke, terima kasih. Ya, ini sebenarnya penjelasan tentang impact atau mengapa menggunakan Assembler Edu. Pertama, anak-anak zaman sekarang, Bapak dan Ibu sekalian paham ya, Bapak dan Ibu ini semua mengajar generation Z gitu ya, atau bahkan banyak yang bilang sekarang udah bukan generation Z lagi, tapi udah generation Alpha nih, karena semuanya sudah anak-anaknya lahir dengan teknologi ya, anak-anaknya lahir di dunia teknologi, bahkan mereka lebih jago atau lebih handal dalam menggunakan gadget dibanding kita, terutama saya. Saya melihat anak-anak zaman sekarang udah jago sekali main YouTube-nya dibanding zaman kita dahulu gitu ya. Jadi kita nggak boleh ketinggalan nih sama anak-anak atau muridnya gitu. Nah, rata-rata anak-anak generation Z ini, generasi Z, generasi Alpha ini, Bapak dan Ibu, mereka itu lebih senang melihat sesuatu yang berbasis visual. Itu sudah ada penelitiannya ya. Apa-apa yang berbasis visual itu mereka suka sekali gitu. Penjelasan udah nggak bisa pakai hanya buku aja gitu. Jadi harus menggunakan visual gitu ya, visualisasi yang bagus gitu. Apalagi sekarang ada TikTok. Anak-anak lebih mengerti apabila materinya menggunakan TikTok dibanding buku ya. Karena adik saya masih SMA dan dia selalu senang apabila materinya ada di TikTok gitu. Jadi saya kaget, oh dia lebih banyak belajar dari TikTok ya. Dan juga bisa menjelaskan hal-hal yang abstrak yang tadi misalnya bagian tubuh katak gitu kan, itu sebetulnya kalau kita meminta siswa-siswi untuk membayangkan itu tidak mungkin ya. Jadi itu halnya masih sangat abstrak gitu, tapi menggunakan Assembler Edu hal-hal tersebut jadi bisa langsung dijelaskan kepada anak-anak sekalian. Kemudian kumpulan objek 3D-nya tanpa batas Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa cek sendiri di aplikasinya ya. Kita sudah menyediakan objek 3D tanpa batas, jadi Bapak dan Ibu bisa membuat sendiri materinya kalau
sewaktu-waktu membutuhkan materi yang tidak ada di Assembler Edu. Gitu. Kemudian meningkatkan kreativitas. Ini jelas anak-anak dan guru jadi sangat-sangat kreatif gitu bagaimana supaya apalagi untuk guru-gurunya ya harus bisa lebih kreatif dibanding siswa-siswinya dalam menyajikan materi atau media pembelajaran yang ada. Gitu. Gak sabar nih mau lihat Bapak dan Ibu dari IGI Parigi Motong. Karena dari IGI-IGI yang lain sudah banyak sekali yang buat materinya sendiri gitu. Ya, jadi saya tunggu. Oke. Oke, ya. Di sini kita sudah menyediakan konten, kemudian akan bagaimana cara membuat proyek AR, nanti akan saya jelaskan. Kemudian nanti ada kelas virtual ya, Bapak dan Ibu. Ini sudah terbiasa dengan Google Classroom di sini. Ada yang, nah ini nanti kita akan belajar lagi ya di pertemuan selanjutnya. Tenang, ini baru pengenalan. Oke, nah ini juga ada, sebentar. Materi tentang bagaimana tsunami bisa terjadi, gitu ya. Boleh dilihat videonya. Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian, konten-kontennya sudah banyak yang siap digunakan nih dari Assembler. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kepada siswa-siswinya bagaimana tsunami pada akhirnya terbentuk atau bagaimana bisa terjadi tsunami dengan mudah seperti itu. Ya, apalagi visualisasinya juga menarik. Jadi anak-anak biasanya lebih prefer atau lebih senang apabila visualisasinya bisa lebih menarik, gitu ya. Oke, ini juga bagaimana ada videonya tentang bunga Rafflesia arnoldi. Gitu ya. Rafflesia arnoldi ini kan jauh-jauh ya. Yang ofisial itu ada di Kebun Raya Bogor. Gak mungkin Bapak dan Ibu jauh-jauh ke Kebun Raya Bogor, lagi pandemi juga, jadi bisa langsung menjelaskan secara rinci menggunakan aplikasi Assembler. Ada juga di Bengkulu ya, daripada jauh-jauh ke Bengkulu. Jadi bisa langsung menggunakan Assembler. Dan ini Bapak dan Ibu bisa buat sendiri materinya. Gitu. Bisa di handphone, bisa juga di laptop. Iya, betul. Untuk IPA ya, sangat membantu. Nah, nanti akan ada kelas virtualnya. Ini akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan kelas virtual di sesi selanjutnya. Jadi saya tunggu Bapak dan Ibu sekalian yang bergabung sekarang, bergabung juga di sesi selanjutnya. Nah, ini juga ada penjelasan tentang tengkorak. Gitu ya, apalagi kondisinya sedang sekolah di rumah ya, sudah 50-50 atau dalam seminggu pasti hanya beberapa kali ya masuk sekolah ya. Yang mana, Bun? Kok beda? Iya, nah, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat penjelasannya dan anak-anaknya juga bisa melihat secara langsung lewat aplikasi tersebut. Jujur, saya ingin sekali menjadi siswi di zaman sekarang. Gitu, karena banyak sekali teknologi yang bisa dipergunakan untuk kita pada akhirnya mengerti tentang materi-materi yang ada. Nah, ini topik-topik yang ada di Assembler Edu ya, Bapak dan Ibu. Ada banyak pilihannya, nanti kita akan bersama-sama membuka semuanya.
di sesi selanjutnya. Nah, ini juga saya akan mengajarkan Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat materi yang tidak ada di Assembler Edu. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diajarkan secara mandiri untuk membuat materi-materi yang tidak ada di Assembler Edu, ya. Jadi nanti nggak perlu khawatir, Mbak Nadia nggak ada materi. Misalnya, kok terlalu banyak materi IPA dan sains ya? Dan eksak ya rata-rata. Tenang, nanti untuk yang social science, untuk yang IPS, bisa buat sendiri juga materinya. Jadi nanti ada aplikasinya yang tadi, yaitu Assembler Studio untuk membuat materinya secara sendiri, secara mandiri. Ini tentunya meningkatkan kreativitas Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, nah selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang marker ini. Oke. Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa melihat visualisasi menarik dari marker assembler seperti itu. Ini juga akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Jadi anak-anaknya nanti bisa scan sendiri dari materi pembelajaran yang sudah dibuat oleh tim assembler. Selanjutnya ini ada anatomi tubuh lebah ya. Jadi nanti materinya bisa banyak pilihannya. Nah, ini bagian tubuh lebahnya. Mulutnya seperti apa gitu. Bagaimana mereka pada akhirnya mengambil nektar, itu nanti akan ada penjelasannya. Oke, selanjutnya ini juga akan saya jelaskan tentang School Ambassador dan juga Assembler Certified Educator. Untuk Assembler Certified Educator, Bapak dan Ibu sekalian, di sini adalah kesempatan Bapak dan Ibu untuk bertemu dengan guru-guru dari seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Tim Assembler Edu itu sudah mencakup berbagai negara juga. Jadi nanti Bapak dan Ibu dari Parigi Motong misalnya ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu guru dari Amerika Serikat, Bapak dan Ibu guru dari Mesir, Bapak dan Ibu guru dari Malaysia, dari Singapura, itu nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bertemu gitu. Jadi biasanya Bapak dan Ibu dari berbagai belahan dunia dan juga dari berbagai daerah khususnya mereka semua nanti akan ada waktunya untuk bertemu dan nanti bisa saling sharing bagaimana cara membuat materi pembelajaran menggunakan Assembler Edu yang baik dan benar gitu ya. Jadi nanti semuanya akan difasilitasi oleh tim Assembler. Jadi nggak perlu khawatir, nanti juga akan ada translatornya. Jadi kalau misalnya Bu Nadia saya nggak percaya diri menggunakan bahasa Inggris, tenang, nanti akan ada tim Assembler yang akan membantu. Jadi semuanya difasilitasi oleh tim Assembler. Nggak perlu khawatir ya, kita sama-sama belajar gitu. Oke, ini nanti saya akan jelaskan. Nah, ini keuntungannya. Aplikasi, kemudian pelatihan intensif, akan dapat e-certificate juga, ada modulnya, ada Assembler Studio, kemudian ada konsultasi buku AR, dan juga menjadi Assembler Certified Educator. Ya, ini sudah bekerja sama dengan beberapa institusi formal ya, Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah Kemendikbud, dan juga Ristekdikti gitu. Dan Ikatan Guru Indonesia tentunya. Ya, selanjutnya juga sudah berkolaborasi dengan industri teknologi pendidikan. Nah, silakan Bapak dan Ibu boleh di-download terlebih dahulu sebelum nanti di sesi selanjutnya saya akan memulai materi pembelajarannya tentang Assembler Edu dan bagaimana cara mendaftarkan diri di Assembler Edu. Jadi boleh download dulu namanya Assembler Edu. Tadi sudah di-share ya oleh Pak Rizal di kolom chat Zoom. Boleh dicek. Oke, siap untuk menjalani pelatihan selanjutnya Bapak dan Ibu? Oke, kalau siap, Ya, saya ada satu. siap Bu, siap. Siap, mantap. Siap Ibu, siap. Mantap, mantap. Jangan mau kalah sama yang lain ya. Oke,
Sebelum ke sesi tanya jawab, ada satu materi lagi yang akan saya informasikan nih kepada Bapak dan Ibu tentang Assembler Certified Educator. Tadi kan Ibu Vivien udah jelasin bagaimana visi dan misi dari IGI Parigi Motong ini untuk Indonesia ya, untuk bangsa gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu juga nggak perlu khawatir, nanti ada fasilitas dari kita untuk Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan guru-guru dari luar negeri juga gitu ya. Jadi nanti ada sesi sharingnya nih sama guru-guru seluruh Indonesia dan juga guru-guru seluruh dunia juga gitu. Jadi nanti ada kesempatannya. Nah, ini ada ada programnya gitu. Sebelumnya di awal ada pengaturan bahasa. Iya, ada pengaturan bahasa. Nanti akan saya jelaskan untuk pengaturan bahasanya ya, Bapak dan Ibu. Gak hanya bahasa Inggris. Udah semangat, udah pada download ya semuanya ya. Wow, keren. Iya, kalau sudah pada download memang ada pengaturan bahasanya. Udah, Bu, ya. Ada pengaturan bahasanya Bapak dan Ibu. Gak hanya bahasa Inggris. Panik takut bahasa Inggris ya? Enggak kok. Ada bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ada sedikit informasi aja, nggak terlalu banyak. Ini tentang aplikasi atau Assembler Certified Educator atau guru bersertifikasi. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh dibuka linknya, ini yang saya kasih, atau bisa melihat terlebih dahulu. Kita bisa ganti ke bahasa Indonesia. Oke, kemudian Bapak dan Ibu bisa klik pendidik bersertifikat di sini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah Assembler Certified Educator. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan difasilitasi nih untuk diberikan cara kreatif dan untuk membuat pembelajaran interaktif yang bisa diakses oleh siswa seluruh dunia gitu ya. Gak perlu khawatir karena nanti akan dibimbing oleh tim assembler bagaimana cara membuat dan bertemu dengan guru-guru lainnya seperti itu. Dua IGI yang sangat aktif sebelumnya yang saya ajarkan adalah IGI Sumatera Utara dan IGI Bali. Bapak dan Ibu dari IGI Sumatera dan IGI Bali semuanya itu betul-betul mengikuti materi dan juga sesi dengan baik sampai ada yang sudah level tertinggi di Assembler Certified Educator. Jadi saya yakin dari IGI Parigi Motong juga bisa gitu ya. Dan ada juga dari IGI Maluku Utara gitu yang sudah bergabung di sini gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk bergabung menjadi Assembler Certified Educator di sini. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diberikan buku panduan, kemudian bahan ajar eksklusif, kemudian juga ada komunitas guru, dan ini adalah di seluruh dunia, dan juga lisensi dari Assembler, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa cek di sini ada negara mana saja yang sudah bergabung dengan Assembler Certified Educator. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan dibimbing, kemudian Bapak dan Ibu akan membuat materi dan diberikan tugas. Nanti Bapak dan Ibu akan diberikan level-levelnya. Misalnya nanti Bu Vivien sudah level 100, Pak Rizal nanti sudah level 150, seperti itu. Jadi ada level-levelnya, ada poin-poinnya untuk mencapai program ini. Pada akhirnya akan mendapatkan sertifikat seperti itu, kemudian akan bertemu dengan Bapak dan Ibu dari guru-guru dari berbagai negara, seperti itu ya. Ada dari Kroasia, kemudian ada dari Mesir, ada dari Indonesia, ini Bapak dan Ibu dari Indonesia, ada dari Magelang, Bengkulu, Jakarta, Bekasi, dan juga Sukabumi. Nanti mungkin ada dari Sulawesi Tengah ya. Saya tunggu ada fotonya nih dari Sulawesi Tengah di sini. Untuk IGI Parigi Motong, kemudian ada dari Italia, ada dari Malaysia, negara tetangga, kemudian ada dari Meksiko, Palestina, dan juga Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, Thailand, Tunisia, dan Amerika Serikat. Jadi sudah dari berbagai belahan dunia ya.
Dan Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan guru-guru dari seluruh dunia untuk saling berbagi tentang assembler dan juga augmented reality. Jadi nanti mereka akan sharing nih sama Bapak dan Ibu tentang bagaimana cara membuat materi dari augmented reality gitu. Seru ya? Bertemu dengan Bapak dan Ibu guru dari negara lain gitu. Kemudian Bapak dan Ibu boleh klik selengkapnya. Ya, di sini nanti Bapak dan Ibu akan dijelaskan bagaimana cara membuat poin-poinnya gitu ya. Ini akan saya jelaskan next step-nya selanjutnya bagaimana cara mendaftar dan juga bagaimana naik tingkat dan juga tugas-tugasnya gitu di sesi selanjutnya. Gitu ya. Jadi ini baru pengenalan aja. Jadi akan ke penemu, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan diberikan ranking dan juga poin-poin tertentu. Dan ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan komunitas, kemudian akan diberikan tugas, kemudian bisa diberikan daftar tugas juga, jadi nanti harus diselesaikan nih setiap bulannya gitu. Dan nanti Bapak dan Ibu akan diberikan hadiah-hadiah juga apabila sudah mencapai level tertentu. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nih Bapak dan Ibu. Sudah selesai? Luar biasa ya Bapak Ibu. Mantap. Iya, Bu. Bu. Ayo Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini Bu ada pertanyaan di kolom chat ini Bu. Oh ada, oke sebentar. Terkait dengan spesifikasi perangkat ini Bu. Oke, sebentar. Oh, spesifikasi perangkat ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh dilihat spesifikasi perangkatnya. Di sini untuk iOS 11, dan ini sudah 7.0 ya. Mohon maaf sebelumnya belum diganti. Ini sudah 7.0. Dengan RAM minimal 2 GB dan kamera 5 megapiksel untuk Android. Gitu. Untuk yang Apple, iOS-nya 11. Dan untuk Android itu 7.0 Lollipop. Minimal RAM-nya 2 GB. Oke. Itu spesifikasinya ya. Boleh, nanti saya akan kirimkan ke grup untuk spesifikasinya. Oke, untuk laptop, laptop itu Core i5. Core i5 ya, Ibu Putriani. Tapi tenang, untuk di laptop nanti tidak akan di-download, jadi nanti di laptop sudah ada dari website, supaya nggak perlu capek-capek mendownload di laptop. Kita sudah ada teknologi yang langsung via website, jadi nggak perlu download lagi, nggak perlu melihat spek dari laptopnya. Karena itu jadi masalah utama, guru-guru spek laptopnya tidak mumpuni gitu ya. Jadi tidak memungkinkan kita juga untuk meminta Bapak dan Ibu untuk ganti laptop ya. Jadi kita membuat terobosan gitu dengan bagaimana caranya supaya semuanya bisa menjangkau aplikasi assembler. Udah Bu, udah terlanjur daftar. Iya Ibu Jalmi Kinasi semangat sekali ya. Ya nggak apa-apa. Nanti tapi selanjutnya kita akan informasikan bagaimana cara membuat dan mengoperasikannya. Tidak ada pilihan bahasa. Ada pertanyaan dari Ibu Alfi. Apakah semua penjelasan materi tersebut aplikasi dalam bahasa Inggris? Tidak ada pilihan bahasa. Untuk penjelasan masih ada yang menggunakan bahasa Inggris dan ada juga yang sudah menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi sekarang sedang dalam perbaikan. Jadi sedang ditranslate oleh tim assembler gitu. Jadi doakan supaya segera bisa semuanya ada dalam konten bahasa Indonesia ya, Ibu Alfi. Oke. Ya, Ibu boleh bertanya, Bu? Oh, boleh. Ya, sedikit. Kalau saya melihat materi dari awal sampai ini, rasanya saya nggak mau pergi begitu, Bu ya. Jadi sangat menarik sekali gitu ya. Ya, yang ingin saya tanyakan, saya selaku guru, Bu ya, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi. Ketika saya ingin menggunakan fasilitas dari Assembler Edu dalam pembelajaran gitu ya Bu, kira-kira
apa yang harus saya siapkan, kemudian anak-anak harus persiapan seperti apa ini, Bu? Oke. Oh, apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak ya. Yang pasti, terima kasih pertanyaannya Pak Alim. Yang pasti paling pertama itu gadgetnya gitu ya, sesuai dengan spesifikasi yang ada gitu. Karena apabila gadgetnya tidak sesuai spesifikasinya, masalahnya adalah di assembler edu tidak akan dapat digunakan secara kondusif gitu. Biasanya handphonenya akan cepat panas, kemudian laptopnya kadang akan banyak sekali bugs-nya gitu, tiba-tiba berhenti, dan juga koneksi internetnya Pak gitu, karena aplikasi ini basisnya masih real time gitu, jadi nggak bisa di save offline Pak Alim. Jadi kita betul-betul harus melihat pertama gadgetnya, spesifikasi gadget, dan yang kedua juga adalah jaringan internet gitu. Gitu ya. Apabila nanti lama misalnya lemot nih Mbak Nadia gitu ya. Kenapa bisa lemot nih? Itu antara dua gitu. Kalau tidak gadget yang tidak sesuai atau mumpuni, biasanya jaringan internetnya gitu. Kalau yang lain nggak ada, kita akan belajar bersama-sama ya tentang materinya gitu. Ya, oke, Ibu. Ya tentu kalau kita lihat untuk kan ini yang namanya gadget, kemudian jaringan ini tentu terkait tentang kondisi di lapangan yang ada. Katakanlah begini Bu, misalnya di daerah saya atau di mana saya mengajar itu siswa nggak punya gadget, kemudian jaringan internet kurang bagus. Hal apa yang bisa saya manfaatkan dari assembler edu ini Bu? Apa yang masih bisa istilahnya kita ambil dari assembler edu itu sendiri itu Bu? Ada yang bisa kita manfaatkan dari assembler edu itu Bu? Ya. Halo, ya, oke. Apabila tidak mumpuni ya, terus kemudian gadgetnya juga tidak mumpuni. Saran saya mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakannya di ruang kelas juga gitu ya, apabila dua hal tersebut tidak mumpuni gitu. Jadi nanti bisa diperagakan di pada saat tatap muka, Bapak dan Ibu bisa memberikan secara langsung lewat gadget Bapak dan Ibu gitu ya. Karena apabila dua hal tersebut adalah hal yang sangat krusial nih di pembelajaran menggunakan augmented reality ini gitu. Jadi mungkin saran saya memang masalah ini sering terjadi juga ya di beberapa daerah gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa menggunakannya di ruang kelas langsung gitu ya. Nanti menggunakan proyektor, kemudian nanti bisa dibuka 3D-nya dan bisa dipresentasikan secara langsung kepada anak-anak sekalian seperti itu. Gitu sih saran saya. Menu rekam layarnya juga Bu ya? Iya, bisa. Nah, karena saya kan kemarin kebetulan saya rekam aja Bu, saya bawa ke sekolah, saya tampilkan di proyektor, itu udah jadi kan? Iya, karena nggak semuanya ya mumpuni ya, boleh direkam, kemudian Bapak dan Ibu boleh secara langsung memperlihatkannya via gadget Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang tadi saya bilang nggak perlu capek-capek bawa katak ya, jadi bisa langsung lihat di presentasi atau rekaman Bapak dan Ibu untuk anak siswa-siswinya. Boleh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu boleh tidak pakai Chromebook buat siswa untuk aplikasi assembler edu? Soalnya masih banyak siswa yang nggak punya handphone Android. Boleh? Boleh. Tentu bisa. Oke, ada. Oh, ini Ibu Kurniati raise hand. Ya, Bu. Ini raise hand ya. Iya, Bu. boleh. Di open mic aja Bu, Ibu Kurniati. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bu. Halo Bu, jaringan kayaknya ini. Jaringan ya. Jaringan Bu, pergi motong Bu, ini kita ini masih ya. Kendala utamanya jaringan Bu, listrik. Oh iya, sama kayak Maluku Utara kemarin dan Papua Barat. Sama. Halo Bu.
Jangan pindah dong Ibu Kinasi. Tantangan Bu, tantangan. Ibu maaf tadi ada yang calling, hilang jaringannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ibu. Ya Bu, udah jelas Bu. Silakan Bu. Ya, hilang lagi. Ibu betul. Halo, Atau Bu. boleh di chat aja. Ya Bu, di chat aja Bu, Ibu Gurniati. Ini Bu ada pertanyaan Bu terkait dengan kelanjutan dari kegiatan kita mungkin ini Bu. Dari Kopi Pahit ini. Wah, siapa nih Kopi Pahit? Bapak siapa Pasti nih Kopi Pahit? Pasti peminum kopi nih Bu ya. Ini Bu pertanyaannya. Kapan ya kelanjutan kegiatan kita ini? Oh oke, iya terima kasih antusiasmenya Bapak Kopi Pahit. Namanya siapa boleh tahu? Oke, kelanjutannya nanti akan diinformasikan oleh Pak Deden dari Assembler, kemudian Pak Rizal dan juga Bu Vivin nanti akan berkoordinasi untuk informasi selanjutnya. Jadi nanti akan diinformasikan di grup untuk pelatihan selanjutnya gitu. Karena pelatihannya tidak memungkinkan untuk dijalankan dalam 1 hari nih. Jadi biasanya kita akan bertahap ya. Jadi pastikan untuk selalu absen ya. Ada grup WhatsApp-nya ya? Iya Bu, ada Bu. Ada. Sebelumnya belum di-invite Bapak Kopi Pahit ini? Untuk saat ini kita hanya punya grup WhatsApp khusus IG Bu. Oh, Mungkin kedepannya kita mau buat yang khusus assembler ya. Oh iya boleh, Biar silahkan. lebih terkoordinir mungkin. Ya boleh, iya Pak. Ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan buat grup WhatsApp khusus untuk assembler. Nanti kita akan share ke teman-teman yang ada di IG, yang ada di grup-grup lain mungkin, grup penggerak dan sebagainya, khusus untuk assembler ya. Wah, terima kasih banyak Pak Rizal. Iya, Ya, biar Bu, koordinasinya mudah ya di sana. Iya. Ya, Halo, mohon izin bertanya, Pak Rizal. Boleh? ya Bu, silakan Bu, Ibu Roslina. Boleh. Silakan, Ya. Bu. Langsung aja Bu. Ya, mungkin pertanyaan saya sama dengan Ibu Kinarsi yang lagi disilip tadi. Kita terkait dengan penggunaan Chromebook yang di sekolah. Sekarang kita kan lagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini dapat bantuan. Itu pun tidak semua sekolah, beberapa sekolah saja yang mendapat paket Chromebook dengan jumlah 29 unit. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dan apalagi setelah tadi saya melihat aplikasi Assembler ini luar biasa sekali dan alhamdulillah saya bisa bergabung di sini. Yang menarik sekali, media aplikasi ini sangat membantu pembelajaran untuk siswa baik di SD, SMP bahkan di perguruan tinggi sekalipun. Yang jadi bukan pertimbangan tetapi menjadi satu pengetahuan yang baru buat kami, apakah memang di Chromebook ini aplikasi Assembler ini bisa digunakan tapi secara teknik apakah bisa digunakan secara paralel? Artinya satu dari Chromebook ini bisa mewakili dari jumlah Chromebook yang ada untuk digunakan siswa secara jaringan paralel. Bagaimana itu, Bu? Oke, Ibu, untuk situasi seperti ini saya akan tanyakan terlebih dahulu ya untuk tim Assembler gitu ya. Karena setiap aplikasi ada perbedaan jaringannya gitu ya. Sebentar nanti saya akan tanyakan, nanti saya akan informasikan lagi ke Ibu ya. Ya, siap, Bu. Terima kasih. Paralel ya? Oke, sebentar. Iya. Oke. Bentar ya. Gimana Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya ya? Ini pertanyaannya Ibu Kurniati, Bu Nadia. Ini udah ada di chat ini. Panjang ya. Mohon izin Bu, tadi tiba-tiba hilang jaringan. Pertanyaannya, apakah saat install Edu Assembler, ini kita sudah otomatis dapat fitur Assembler Studio untuk buat konten sendiri? Atau saat sudah dapat sertifikat educator-nya? Itu Bu, apakah ketika kita sudah download, kita sudah daftar, apakah sudah bisa buat konten sendiri Bu? Itu inti pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semangat sekali ya, ini Igi yang baru pertemuan langsung bertanya ke depannya.
Gak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Untuk Assembler Studio tenang, semuanya tidak perlu mendapatkan sertifikat. Bapak dan Ibu nanti akan langsung bisa membuat materi pembelajaran sendiri. Justru Bapak dan Ibu harus membuat materi pembelajaran sendiri dan membuatnya terlebih dahulu baru mendapatkan sertifikat seperti itu. Jadi apakah Bapak dan Ibu layak untuk membuat materi pembelajaran kemudian mendapatkan sertifikat seperti itu. Dan nanti materinya akan bertahap. Jadi nanti akan sama-sama sama saya dari awal sekali cara mendaftar diri di Assembler, kemudian cara membuat materinya, dan bagaimana cara mempresentasikan dan juga menjelaskan materi tersebut kepada edukator yang lain. Jadi nggak perlu khawatir ya. Akan dapat gratis nanti dari kita. Jelas, Ibu? Ibu lanjut pertanyaannya yang tadi. Iya Bu, lanjut Bu. Boleh. Silakan Bu. Kan saya sudah pernah coba buat, maksudnya untuk membuat konten itu toh kan saya sudah buat tapi masih gambar 2 dimensi begitu. Artinya kalau kita mau buat konten kita sudah harus mempersiapkan juga kayak gambar 3D-nya begitu. Kita harus buat sendiri gambar 3D-nya. Oke, Ibu. Terima kasih atas Supaya pertanyaannya. bisa dibolak-balik begitu Bu, kayak yang ditampilkan tadi. Oh, Soalnya iya, sudah Ibu. pernah buat itu yang kayak tadi kan kayak buku yang di foto itu sudah muncul gambarnya yang 3D. Itu di aplikasi apa, Ibu? Di aplikasi Assembler sebelumnya? Atau di aplikasi yang lain? Membuatnya? Aduh. Oke, Ibu. Iya, jaringannya hilang ya. Ya, Ya, Ibu. Bu. Iya, Oh, iya. Assembler Edu. Oke, ya Ibu, untuk itu dia. Nah, kita sudah menyediakan tenang. Nanti saya akan informasikan bagaimana caranya di sesi selanjutnya. Nanti ada cara untuk menambahkan 3D-nya gitu. Jadi nggak hanya 2D kok, nanti ada yang 3D. Terus bagaimana cara apabila nggak ada objek 3D-nya di aplikasi Assembler, nanti akan saya informasikan cara mencari objek 3D-nya di e-commerce 3D, objek 3D. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, Ibu tenang. Nanti di sesi selanjutnya kita sama-sama belajar bareng-bareng gimana cara menambahkan aplikasinya gitu ya. Tapi saya apresiasi Ibu sudah pernah mencoba gitu untuk aplikasi ini. Iya. Nanti kita Terima bareng-bareng. kasih, Bu. Ternyata Nanti ada yang bareng-bareng Bu. sama saya. Zoom Kalau bingung nanti Iya. kita bareng-bareng aplikasinya. Iya, Bu, makasih. Sama-sama Udah, Ibu. udah lengkap Bu. Asetnya udah lengkap Bu. Nanti kita pelajari sama-sama lagi. Iya. Oke. Terima kasih Izin Bapak Ibu menginformasikan bahwa peserta yang ada di room kita saat ini ada sebanyak 50 ya. Itu di luar kami. Para co-host yang mengisi daftar hadir baru 38. Ayo Bapak Ibu silakan diisi daftar hadirnya. Mohon maaf daftar hadir ini tidak bisa kami bagikan ke grup IG atau grup guru lainnya karena akan ada sertifikat yang akan masuk di sistem yang akan otomatis kami kirim lewat email. Sayang kan Bapak Ibu kalau yang tidak ikut sampai dapat sertifikat ya. Ya, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, mungkin masih ada 2 atau 3 orang lagi ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Anwar. Langsung Ya. aja Pak. Terima kasih Pak Rizal. Ya, langsung kena sama Ibu ini. Bagaimana cara menggunakan aplikasi ini ketika kita sudah membuat menyusun pembelajaran baru untuk siswa kita? Apakah ketika nanti kita buat linknya juga dibagikan ke siswa ketika kita sudah membuatnya dan aplikasinya sama juga yang dimiliki oleh siswa? Terima kasih Pak Rizal. Ya. Masalah Pak. Terkait teknis Bu ya. Iya, terima kasih Pak Anwar sekali lagi Bapak dan Ibu. Ini sesi ini baru perkenalan. Tapi nggak apa-apa Bu. Dasar-dasarnya aja Bu. Mungkin gimana, mungkin pakai apa. Oh iya. Soalnya kalau misalnya
akan sedikit panjang nih Pak Anwar kalau misalnya saya menjelaskan dari awal dasar-dasarnya juga gitu ya, karena akan ada sesi selanjutnya. Jadi Bapak tenang, aplikasinya tetap aplikasi Assembler Edu, cara membuat di handphone, kemudian untuk membuat di laptop itu adalah caranya menggunakan Google Chrome. Jadi nanti akan ada sesi cara membuat dan cara membagikannya juga ke siswa dan siswinya. Untuk Bapak dan Ibu dan siswa-siswinya aplikasinya sama ya, Assembler Edu gitu. Gitu. Jadi nanti Bapak Anwar pastikan hadir ya di sesi selanjutnya. Nanti akan sama-sama sama saya atau tim trainer yang lain cara membuat dan juga cara mengoperasikan Assembler Edu ini gitu. Nggak perlu khawatir, tenang. Saya akan menjelaskan semuanya secara rinci ke depannya. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Ditunggu kapan waktunya. Sama-sama. Siap, Pak. Terima kasih Pak Anwar. Palu ini ya. Mantap. Sampai 8. Ya, ayo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu ya. Silakan bertanya. Boleh juga Bapak Ibu memberikan saran Bapak Ibu kepada kami yang di IG ini terkait dengan webinar, mungkin ada saran. Ini baca ya. Yang ngisi daftar hadir ini baru 38. Berarti masih ada sekitar 15 lagi ya. Halo Ibu Virga, tadi Ibu Virga kayaknya ada trouble ya terkait dengan akun. Gimana Bu Virga? Udah selesai? Udah terdaftar atau? Nih Bu Virga. Halo, Pak Rizal. Iya Bu, silakan Bu. Ya, ini cuman sekedar apa namanya ya? Mau bertanya sekaligus mau saran. Ini kan ada teman-teman mahasiswa ini yang kebetulan magang di sekolah saya. Mereka ingin bergabung di IG itu bisa enggak, Pak Rizal? Masih status mahasiswa. Wah, mungkin itu bisa ke Pak Alim ya. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Roslina ya terkait tentang pendaftaran IG untuk masih status mahasiswa. Saya kira mungkin bersabar dulu saja ya, Ibu Roslina ya. Nanti kalau sudah selesai, sudah jadi guru, kita siap untuk menerima pendaftaran untuk anggota IG-nya. Saya kira seperti itu, Bu Roslina. Baik, makasih Pak Alim. Oh iya, ini sudah ada jawabannya pertanyaan tadi untuk Ibu, yang tadi nanya Chromebook itu Ibu Kurniati ya? Iya Bu, ada Ibu Kurnia, ada Ibu Virga juga tadi Bu. Oke, ya betul. Ya, kalau dari tim Assembler sendiri, nanti kita sistemnya web based, jadi nanti bisa dipakai untuk web creator dan itu bisa paralel penggunaannya. Gitu. Oh iya. Makasih Bu. Sama-sama. Ini semangat ya, semangat semua, senang sekali antusiasmenya. Tapi nanti kalau misalnya di sesi selanjutnya, kita akan bersama-sama membuka aplikasinya, kemudian kita akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan Assembler Edu betul-betul dari awal sekali gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya Bapak dan Ibu. Tinggal disiapkan gadget dan jaringan internetnya aja. Terima kasih Pak Rizal, silakan boleh. Ya, makasih Bu. Mana Bapak Ibu, saya rasa sudah sangat jelas ya. Karena webinar kita pada sore hari ini masih terkait dengan pengenalan, terkait dengan apa itu Assembler, apa itu augmented reality ya. Tentunya sudah paham benar ya. Awalnya mungkin kita
pas dengar AR ini pikirannya pasti ke kacamata ya, itu kacamatanya itu Bu Nadia. Ternyata beda ya, itu namanya VR ya. VR ya itu ibunya. Ini kita nggak perlu alat lain Bapak Ibu, ini alatnya sudah ada sudah sering kita pakai, bahkan mungkin rata-rata kita sudah punya ya, cukup dengan smartphone, kita sudah bisa menggunakan fitur AR dari Assembler Edu ini, AR ya. Dia pertanyaan Bu lagi terakhir mungkin Bu ya. Ini ada yang tanya cara buat akunnya itu mungkin nanti dijelaskan di webinar selanjutnya Bu ya. Iya betul, untuk cara membuat akunnya juga teknisnya nanti ya. Masalah kelanjutannya nanti kita akan kabari lebih lanjut Bapak Ibu ya. Untuk yang hadir saat ini, pastikan bahwa mengisi daftar hadir terkait dengan info webinar selanjutnya juga kami akan infokan melalui flyer yang kami akan sebar. Juga kami akan infokan melalui surel atau email Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan blast infonya Bapak Ibu ya. Menunggu info dari Pak Dede ya Bu dan dia. Kita menunggu info dari Pak Dede ya. Iya. Semoga secepatnya Bu ya ada info terkait dengan kelanjutannya karena masih banyak Bapak Ibu guru yang penasaran Bu. Iya. Pastinya. Ya, nanti Bapak Ibu kita akan infokan lagi ya. Silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Gimana Bapak Ibu, saya rasa cukup ya terkait dengan webinar kali ini. Semua sudah jelas ya, apa itu augmented reality, apa itu Assembler Edu. Kemudian di sini juga sudah ada yang explore tadi, ada yang sudah lanjut, ada yang sudah buat akun, ada yang sudah bergabung di kelas saya, dan sebagainya ya, luar biasa. Untuk pemanfaatannya kami akan lanjutkan di webinar di seri yang sama, seri Assembler Edu, di batch yang selanjutnya. Nanti untuk info kapan kegiatannya akan kami infokan kembali melalui grup-grup guru, IG, guru penggerak, ataupun guru-guru yang ada di Parigi Motong ya pastinya, lewat media sosial kami juga, dan juga lewat email Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengambil gambar ya Bapak Ibu. Dimohon untuk semua menyalakan kamera. Kita foto bersama ya. Ya, dinyalakan Ibu. Bu Dede langsung cari kerudung ya. Ini ibu-ibunya cewek pasti langsung pakai alis ya. Ibu masih itu. Cari kerudung pasti. Lah ya Bapak Ibu, izin Bapak Ibu ya, saya screenshot ya. Untuk slide pertama ya, 1, 2, 3. Oke. Tunggu Bapak Ibu ya. Laptop saya ini agak sedikit lalut ini. Mau saya bantu, Pak? Oh, boleh dibantu Bu ya? Oh, boleh, Ya. silakan. Saya bantu ya. Senyum terus ya. Ya. Saya akan screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini untuk yang batch pertama di saya. Jadi semuanya senyum ya, karena nggak tahu di batch yang mana aja nih. Oke, selanjutnya senyum lagi ya, Ibu Susanti sama Ibu Ria ada di batch ini, boleh senyum. 1, 2, 3, iya. Ada Pak Sapingi juga. Oke, lanjut. Sekali lagi. Bu Nikade boleh senyum. 1, 2, 3. Iya, sudah Pak. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada